Terus next, saya bertanya-tanya, dengan adanya perang dagang ini, apa sih dampaknya ke kita? Apakah itu akan merubah arah ekonomi kita ke depan? Saya coba iseng cari deh, data ke Amerika seperti apa sih? Ini cuma HS 2 digit ya. Saya plot itu, yang kolom A itu gambarkan persen share ekspor produk komoditas kita ke Amerika Serikat dari yang tinggi ke yang rendah. Itu HS 85, electrical machinery, 61 articles, footwear, 64 dan 62 artikel itu 1, 2, 3, 4 itu saya lihat dulu, sama semuanya. Terus saya cari kompetitornya siapa aja sih? Cina, Meksiko, Vietnam. Cina, Vietnam, Kamboja. Cina, Vietnam, Italia. Cina, Vietnam, Bangladesh. Itu semua. Jadi daerah kita ini, di daerah Asia ini, musuh kita Cina, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, kira-kira itu. Sampai ke bawah. Nah, kalau keadaan seperti itu, next. Kita lihat, negara itu dikenakan tarif lebih tinggi dari Indonesia. Tadi Pak Erlangga sudah menyatakan hal itu, Bu Sri Mulyani juga, Pak Luhut juga sedikit. Tapi mereka malu-malu, nggak berani bilang apa sebenarnya yang terjadi ke kita. Apakah kita rugi, apa untung? Kalau saya lihat ini, saya untung. Trump membantu daya saing produk kita di Amerika. Itu first impact. Kalau itu diketahui pasar, investor-investor di pasar, mereka nggak akan panik, malah untung. Kita akan lebih bagus lagi. Jadi mungkin ini hasil diplomasi Pak Luhut mungkin Pak. Ini bantuan tersembunyi Trump untuk Indonesia sebetulnya. Kalau kita melihat dari sisi positifnya. Jadi itu kita nggak usah takut. Kita malah untung. Kalau gitu strategi negosiasinya seperti apa? Diamin aja. Tapi kita harus waspada. Jangan sampai Vietnam dapat 0% itu. Itu utamanya. Ceteris paribus, kita untung. Nggak usah takut. Jadi itu, next. Terus seandainya global ekonomi kacau balau, apa kita harus takut juga? Enggak juga. Kenapa? Saya orangnya optimis banget ya, semuanya nggak apa-apa lah. Tapi kalau kita lihat datanya, kita lihat di situ. Domestic demand kita itu adalah pengeluaran konsumsi 63,36%, ditambah lagi dengan pembentukan modal tetap bruto atau investasi, itu adalah sekitar 32%. Kira-kira hampir 90% lebih, 95%. Let's say kita hitungnya ekspor aja deh. Excluding ekspor kita masih 75%. Kalau kita jaga domestic demand kita, global merit biar aja. Jadi langkah kebijakan yang saya lihat dari Pak Prabowo tadi dan Bu Sri Mulyani kelihatan sekali, kita memang menjaga domestic demand. Itu saya pikir langkah yang tepat sekali. Jadi santai aja kalau global merit, nggak usah takut. Karena domestic demand kita kuat, dan selama kita menjaga itu, kita akan tetap tumbuh dengan baik. Artinya pasar atau pemain di pasar nggak usah terlalu khawatir. Ini ada dari IPB, dari IC, Pak Iskandar. Itu tolong disebarkan ke pasar bahwa itu yang terjadi sebetulnya. Kalau saya ngomong ke pasar kan orang susah ngertinya. Kalau Anda kan ekonom gampang menjelaskan ke pasar. Atau Anda menduga saya juga ngibul? Enggak ya. Terus, bagaimana sebetulnya kondisi domestic demand kita sekarang? Apakah sedang jatuh? Apa enggak? Next.